Hujan tropis Jakarta menderu di jendela Mansion Santoso. Suara yang akrab namun malam itu seolah mengejek keheningan dingin di dalamnya. Budi Santoso, patriark sebuah kerajaan properti yang telah membentuk sebagian cakrawala kota, duduk di ruang tamunya. Ruangan itu cukup besar untuk menampung resepsi diplomatik, hanya semakin menonjolkan kesepiannya yang mendalam. Ia memiliki semua yang bisa diinginkan seorang pria. Namun, setiap hari, jurang pemisah antara dirinya dan keluarganya terasa semakin dalam. Malam ini tidak berbeda. Istrinya, Ratna, memasuki ruangan. Parfum mahalnya mendahului langkahnya. Ia mengenakan satu set berlian baru. "Soyong, lihat, bukankah ini indah?" katanya sambil memamerkan kalung itu. Budi mencoba tersenyum. "Sangat indah, Ratna. Tapi bagaimana kabarmu sendiri?" Ia mengabaikan pertanyaan itu. Sudah asyik dengan bayangannya di cermin. "Paulus bilang koleksi baru dari Paris akan datang minggu depan. Mungkin aku harus ke sana." Paulus adalah direktur keuangannya, orang yang sangat dipercayai Budi. Kemudian putrinya yang berusia 20 tahun, Maya, turun. Telepon menempel di tangannya. "Papa," mulanya tanpa mengangkat mata dari layar. "Aku melihat mobil sport yang luar biasa. Ulang tahun sahabatku bulan depan, ini akan menjadi hadiah yang sempurna. Untuknya tentu saja." Cinta putrinya telah menjadi daftar belanja tanpa akhir. Putra sulungnya, Gilang, kemudian bergabung dengannya. Bukan untuk berbicara sebagai anak, tetapi sebagai pewaris yang tidak sabar. "Papa, saya sudah menganalisis laporan proyek Surabaya. Jika kita menjual lahan utara sekarang, kita bisa berinvestasi kembali dengan margin 15%. Ini keputusan yang logis." "Dan kakekmu, Gilang, dia membangun rumah pertamanya di lahan itu. Ada nilai sentimentalnya." Gilang menghela napas, jengkel. "Sentimentalitas tidak menghasilkan uang, Papa." Setiap interaksi ini adalah retakan baru di istana kaca kehidupannya. Pukulan terakhir datang beberapa hari kemudian. Setelah merasa sedikit tidak enak badan, ia menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Dokter Gunawan, dokter lamanya, meyakinkannya. "Anda dalam kondisi prima, Pak Budi, hanya sedikit stres." Sambil menunggu laporan akhir, Budi beristirahat di balik sebuah tirai. Saat itulah ia mendengar suara Ratna menelepon di koridor. Suara rendah dan penuh konspirasi. "Ku bilang dia hanya lelah, tapi bayangkan jika dia mati sekarang. Oh Paulus, aku bersumpah, kehidupanku yang sebenarnya akhirnya bisa dimulai. Bebas." Dunia Budi runtuh. Itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah sebuah harapan. Nama Paulus diucapkan dengan begitu intim, terdengar seperti tikaman pisau. Istrinya, direktur keuangannya, sahabatnya. Hujan yang turun di luar tiba-tiba serasa membanjiri hatinya. Ini bukan lagi sekadar masalah kesepian. Ini adalah masalah pengkhianatan. Ia harus tahu sejauh mana semua ini telah terjadi. Malam itu juga, Budi memanggil dua orang ke dalam ruang kerjanya yang sakral. Yang pertama adalah Pak Slamet, sopirnya selama lebih dari 30 tahun, seorang pria yang mengetahui rahasia Budi lebih baik daripada keluarganya sendiri. Yang kedua adalah Dr. Gunawan, terikat oleh sumpah Hipokrates, tetapi juga oleh utang Budi, karena Budi telah membiayai studi putrinya di luar negeri. Pintu terkunci. Budi, yang berdiri di depan jendela di mana hujan melukiskan air mata di kaca, berbalik. "Saya akan memalsukan kematian saya," katanya tanpa basa-basi. Keheningan yang terjadi begitu memekakkan. Pak Slamet, seorang pria sederhana dan jujur, adalah yang pertama bereaksi. "Pak Budi, ini gila, ini berbahaya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak beres?" "Apa yang bisa lebih buruk daripada hidup dalam kebohongan, Pak Slamet?" balas Budi. "Menjadi hantu di rumahku sendiri. Aku lebih baik menghadapi kematian palsu daripada menjalani kepalsuan yang nyata." Dokter Gunawan memperbaiki kacamatanya. Wajahnya adalah kanvas konflik profesional dan moral. "Pak, sebagai dokter, tugas saya adalah menjaga kehidupan, bukan membantu menghilangkannya, bahkan secara fiktif. Resiko hukumnya sangat besar bagi kita semua." Budi menatap mereka. Matanya berkilau karena rasa sakit yang mentah. "Dokter,
Anda bersumpah untuk meringankan penderitaan. Hati saya sakit, bukan karena masalah fisik, tetapi karena racun yang menggerogoti jiwa saya. Bantu saya menemukan penawarnya. Bantu saya menemukan kebenaran. Ia menceritakan secara rinci percakapan antara Ratna dan Paulus dan sikap dingin anak-anaknya yang penuh perhitungan. Menghadapi penderitaan pria yang telah berbuat banyak untuk mereka, kesetiaan mengalahkan rasa takut. Pak Slamet mengangguk perlahan. Saya bersama Anda, Pak, sampai akhir. Dokter Gunawan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, tapi rencananya harus benar-benar sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Selama beberapa hari berikutnya, trio itu bekerja dalam kerahasiaan total. Dr. Gunawan menyiapkan rekam medis palsu, merinci kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya yang akan membuat serangan jantung mendadak menjadi masuk akal. Pak Slamet menggunakan kontak rahasia, menyiapkan sebuah rumah kecil terpencil di perbukitan dekat Bogor, jauh dari mata-mata. Budi, di pihaknya, mengawasi pemasangan kamera dan mikrofon mini di semua ruangan utama mansion. Setiap detail, dari sertifikat kematian palsu hingga pengaturan transportasi jenazah secara diam-diam, direncanakan dengan cermat. Hari H semakin dekat, dan bersamanya, janji akan kebenaran yang menakutkan sekaligus membebaskan. Berita kematian mendadak Budi Santoso menyebar seperti gelombang kejut. Tahlilan, upacara doa untuk almarhum, diselenggarakan selama beberapa hari. Mansion, yang dipenuhi karangan bunga duka cita dari para elit Indonesia, menjadi panggung duka cita publik. Dari tempat persembunyiannya yang terpencil di Bogor, Budi bersama Pak Slamet menyaksikan pertunjukan itu berlangsung di layar monitor yang berjajar. Pada hari pertama, ia melihat Ratna memainkan perannya sebagai janda yang berduka dengan sempurna, menerima ucapan belasungkawa dengan martabat yang dibuat-buat. Tapi begitu tamu malam itu pergi, ia melihatnya menelpon. "Ya, aku mau semuanya dicat ulang menjadi putih gading. Gaya Budi begitu, berat. Kita akan memodernisasi semua ini." Ia sudah mendekorasi ulang rumah bahkan sebelum tanah di kuburan imajinernya mengering. Maya, sementara itu, tidak membuang waktu. Budi melihatnya bertengkar hebat dengan Gilang tentang mobil sport favoritnya. "Papa pasti akan memberikannya padaku," teriaknya. "Kau tidak berhak mengambilnya." Kesedihannya bukan untuk ayahnya, tetapi untuk sebuah aset material. Keesokan harinya, ia menjual koleksi jam tangan antik secara online, warisan yang sangat disayangi Budi. Gilang adalah yang paling menakutkan. Ia tidak menunjukkan emosi, hanya ambisi dingin seperti baja. Budi melihatnya mengadakan pertemuan rahasia di ruang kerja ayahnya sendiri. Ia tidak bertemu dengan sekutu, melainkan dengan pesaing yang selalu dijauhkan oleh Budi. Mereka membahas penjualan aset, pembubaran beberapa divisi kerajaan bisnisnya. Gilang tidak berusaha melanjutkan karya ayahnya, tetapi melikuidasinya untuk keuntungan cepat. Puncak pengkhianatan terjadi pada malam ketiga. Ratna, dengan alasan kelelahan, pamit lebih awal. Tapi ia tidak pergi ke kamarnya. Kamera mengikutinya ke sayap terpencil mansion, di mana Paulus, direktur keuangan, telah menunggunya. Adegan yang terjadi selanjutnya menghancurkan sisa hati Budi. Itu bukan hanya perayaan, itu adalah sebuah kemenangan. "Kita berhasil, sayangku," kata Paulus sambil menuangkan sampahnya untuknya. "Si bodoh itu sudah pergi. Semuanya milik kita." "Milik kita?" ulang Ratna sambil menciumnya dengan penuh gairah. "Aku sudah memberinya 20 tahun hidupku. Aku pantas mendapatkan imbalan ini." Di rumah kecil di Bogor, Budi mematikan layar. Keheningan total. Pak Slamet di sisinya tidak bisa berkata-kata. Rasa sakit di wajah majikannya terlalu dalam. Budi tidak menangis. Semacam ketenangan aneh telah menyelimutinya. Rasa sakit telah berganti menjadi sebuah resolusi yang sedingin es. Pada hari ke-7, saat doa penutup tahlilan, mansion sekali lagi penuh sesak. Ini adalah puncak dari duka cita publik.
Ratna, yang lebih meyakinkan dari sebelumnya dalam perannya, bersiap untuk memberikan pidato yang mengharukan tentang kedermawanan mendiang suaminya. Saat ia melangkah menuju mikrofon, pintu jati besar di ruang tamu terbuka lebar tanpa suara. Seorang pria masuk. Mengenakan baju koko putih cemerlang, ia melangkah dengan perlahan dan sengaja. Itu adalah Budi Santoso, tetapi ia tidak lagi tampak seperti pria yang hancur. Ia tampak seperti arwah pembalas dendam, kembali dari alam baka untuk menuntut haknya. Sebuah teriakan memecah keheningan, lalu teriakan lain. Kepanikan melanda para hadirin. Ratna menjatuhkan catatan pidatonya, wajahnya pucat pasi. Gilang menumpahkan meja kopi, dan Maya jatuh tersungkur sambil menangis. "Tolong, jangan pergi," kata Budi dengan suara tenang namun terdengar sampai ke ujung ruangan. Upacaranya belum selesai. Pertunjukan utamanya baru saja akan dimulai. Pak Slamet dan Dr. Gunawan masuk dengan cepat memasang layar besar dan proyektor. "Keluargaku tersayang," mulai Budi, dengan senyum tanpa kegembiraan di bibirnya. "Aku telah melihat kesedihan kalian. Aku telah melihat air mata kalian. Dan aku juga telah melihat kebenaran. Izinkan aku membagikannya dengan kalian semua." Gambar pertama yang diproyeksikan adalah Gilang berjabat tangan dengan para pesaing. Gambar berikutnya menunjukkan Maya mengantongi uang hasil penjualan jam tangan. Kemudian muncul sebuah video pertengkaran tentang mobil sport. Setiap klip diiringi oleh bisikan ngeri dari para tamu. Akhirnya, bagian utamanya, video pesta rahasia Ratna dan Paulus. Seluruh ruangan mendengar Ratna berkata, "Aku sudah memberinya 20 tahun hidupku. Aku pantas mendapatkan imbalan ini." Kemudian, gambar membeku pada ciuman penuh gairah mereka. Budi mematikan proyektor, membuat ruangan itu sunyi senyap. "Jadi inilah imbalanku," katanya lembut, "untuk 20 tahun cinta dan kerja keras. Sebuah kuburan yang digali oleh orang-orang yang paling kucintai." Ia menoleh ke Ratna, yang kini berlutut, memohon. "Jangan sepatah kata pun, Ratna. Tindakanmu sudah berbicara cukup keras." Ia menatap anak-anaknya. "Kalian menginginkan warisan? Kalian menginginkan kerajaan ini? Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak 1 rupiah pun. Kalian bukan siapa-siapa lagi bagiku." Kemudian kepada para tamu yang terkejut, "Terima kasih telah datang untuk menyaksikan kematian dan kebangkitanku. Upacara ini sekarang benar-benar selesai. Saya mohon tinggalkan saya bersama orang-orang asing ini." Setelah ledakan publik itu, keheningan yang menyelimuti mansion Santoso lebih berat daripada batu nisan manapun. Ratna, Gilang dan Maya diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu dalam waktu 1 jam hanya dengan barang-barang pribadi mereka. Rekening mereka dibukukan, kartu kredit mereka dibatalkan. Dalam semalam, mereka berubah dari elit Jakarta menjadi orang buangan tanpa sepeser pun. Kejatuhan mereka brutal dan disaksikan publik. Sebuah kisah peringatan yang dibicarakan kota selama berbulan-bulan. Budi, sementara itu, tidak melihat ke belakang. Ia merasa hampa. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Tindakan pertamanya bukanlah untuk balas dendam lebih lanjut, tetapi untuk membangun kembali. Ia memanggil seorang pemuda bernama Seno ke ruang kerjanya. Seno bukan seorang eksekutif senior. Budi teringat sebuah insiden. Bertahun-tahun yang lalu, mobilnya mogok di tengah hujan lebat. Seno, yang saat itu hanya seorang anak magang, berhenti dan menghabiskan 1 jam di bawah guyuran hujan. "Seno," mulai Budi, "saya menghabiskan hidup saya membangun gedung. Tetapi saya gagal membangun keluarga di atas fondasi yang kokoh. Saya butuh seseorang yang mengerti bahwa nilai sebuah bangunan tidak terletak pada ketinggiannya, tetapi pada integritas fondasinya." Di hadapan notaris dan Seno yang tercengang, Budi Santoso menandatangani dokumen yang menjadikan arsitek muda itu
bukan sebagai pewaris langsungnya, tetapi sebagai... Tahun-tahun berikutnya menyaksikan transformasi kerajaan Santoso. Di bawah kepemimpinan Seno dan pengawasan Budi, perusahaan itu menjadi model properti yang etis, membangun perumahan berkualitas untuk keluarga, taman umum, dan mendanai beasiswa. Budi menemukan lebih banyak kebahagiaan saat meresmikan sebuah sekolah daripada yang... Suatu malam, di atap proyek terbaru mereka, sebuah kompleks perumahan terjangkau, Budi dan Seno memandangi lampu-lampu Jakarta yang mulai menyala. Kekayaan tidak mengubah seorang pria, Seno, kata miliarder tua itu. Ia hanya mengungkapkan dengan cahaya yang terang benderang apa yang selalu ada di dalam hatinya. Dan dalam kedamaian senja itu, Budi Santoso akhirnya tahu bahwa warisan sejatinya tidak terbuat dari beton dan baja, tetapi dari integritas. Dan akhirnya, warisan itu berada di tangan yang tepat.